Berani datang sama Tuhan, minta kemenangan di tengah masalah yang sedang terjadi. Minta kesembuhan di tengah sakit penyakitmu. Minta pemulihan di tengah sedang kacaunya rumah tanggamu. Minta berkat yang lebih dari Tuhan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Pagi hari ini biarlah Tuhan kembali melawat kita, menyadarkan kita, menguatkan lagi iman kita, membangkitkan lagi semangat kita lewat firman-Nya. Masih di bulan Desember, di bulan Natal, di momen Natal kita mengingat bahwa Yesus sudah diberikan buat kita. Yesus sudah ada buat kita. Dan karena Yesus sudah diberikan buat kita, ada buat kita, kitab Roma 8 ayat 37 menyebutkan tentang siapa kita di dalam Yesus. Roma 8 ayat 37 saya baca buat setiap kita. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, buat saudara dan saya. Dan Alkitab bilang, tetapi dalam semuanya itu, di dalam tantangan, di dalam masalah, di dalam apapun yang sedang kita hadapi, dalam semuanya yang sedang terjadi di hidup kita, kita lebih, Alkitab bilang kita lebih, kita bukan kurang, kita lebih. Status kita di dalam Tuhan, kita lebih. Kita lebih dari masa lalu kita. Segagal apapun masa lalu kita, kita lebih besar dari kegagalan itu. Kita lebih di dalam Yesus. Kita nggak kurang di dalam Tuhan. Kita lebih dari pengalaman terhebat di hari yang lalu. Banyak orang terikat dengan masa lalu, ingat-ingat kesalahan masa lalu, tapi banyak orang juga ingat-ingat kejayaan masa lalu. Padahal Tuhan punya sesuatu yang baru yang lebih besar dari apa yang kita alami. Pagi ini biarlah firman Tuhan mengingatkan, kamu lebih dari pemenang, kamu lebih dari masa lalumu, lebih dari arti namamu, lebih dari setiap tantangan yang sedang kamu hadapi. Kamu lebih, kamu gak kurang. Kalau kamu tahu kamu lebih, maka saya percaya ini yang membuatmu bisa bertindak lebih, memiliki semangat yang lebih, memiliki daya juang yang lebih, ketaatan yang lebih. Karena kita tahu status kita lebih, status kita nggak kurang, kita lebih dari pemenang. Di dalam perjanjian lama ada Yabes, yang ketika namanya di-mention, namanya diucapkan, Alkitab bilang seperti ini. Kalau kita baca dalam 1 Tawarik 4 ayat 9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Nama Yabes ketika disebut pertama kali di Alkitab, Yabes lebih dimuliakan. Kenapa dia lebih dimuliakan? Ayat 10 menjelaskan. Alkitab berkata, Yabes berseru kepada Allah Israel. Allah yang punya perjanjian dengan Yakub dan mengubah nama Yakub jadi Israel. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allahnya Abraham, Ishak dan Israel. Dia berani berseru kepada Allah Israel. Padahal namanya disebut kesakitan. Tapi dia berani percaya bahwa statusnya bukan kesakitan. Dia bisa doa, bisa minta kepada Allah yang punya perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub, dengan Israel. Maka dia dikatakan berdoa, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Keberanian percayanya ini membuat dia disebut lebih dari saudara-saudaranya, lebih dari pemenang. Dia doa, perluas wilayahku. Dia berani datang, berani doa. Pagi ini sadari statusmu lebih, kamu gak kurang, sehingga kamu berani datang sama Tuhan, minta kemenangan di tengah masalah yang sedang terjadi, minta kesembuhan di tengah sakit penyakitmu, minta pemulihan di tengah sedang kacaunya rumah tanggamu, minta berkat yang lebih dari Tuhan.
Kenapa kita bisa berani minta berkat yang lebih dari Tuhan? Karena Tuhan, sorga, tidak mengutus malaikatnya, tidak mengirim malaikatnya, tidak mengirim hal-hal lain dari surga untuk menebus kita, untuk diberikan buat kita. Tapi Alkitab berkata, seorang anak diberikan buat kita, seorang putra diberikan buat kita. Namanya penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Yesus Kristus diberikan buat kita. Kalau Yesus diberikan buat kita, status kita nggak kurang, status kita lebih. Kita lebih dari tantangan yang sedang kita hadapi. Kita lebih dari penderitaan yang sedang kita alami. Kita lebih kuat dari yang kita pikir. Kita lebih bisa mengampuni, punya daya juang, punya ketahanan mental yang lebih dari yang kita pikir. Mengapa? Karena Yesus sudah diberikan buat kita. Kita lebih dari pemenang, tadi ayatnya kita baca. Oleh Dia yang mengasihi kita. Oleh karena Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan kalau kita baca Efesus 2 ayat yang ke-6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Kita punya posisi terbaik bersama Tuhan. Kita punya tempat secara rohani yang terbaik bersama Tuhan. Sehingga hari ini kita nggak sibuk, kita nggak tahu posisi kita. Kita berperang, kita melangkah, kita menghadapi masalah bukan dari titik kalah. Kita berjalan dari titik kemenangan. Kemenangan Yesus di atas kayu salib. Sehingga hari ini apapun masalah kita, apapun tantangan kita, apapun yang kita hadapi, kita bukan orang-orang yang mundur dan menyerah. Karena kita tahu Yesus sudah lahir buat kita. Yesus sudah diberikan, Dia sudah mati buat kita. Dan Dia sudah menyiapkan tempat terbaik, posisi terbaik. Yaitu posisi di mana Yesus sudah menang dan kita diberikan kemenangan itu. Sehingga hari ini kita melangkah bukan dari titik kalah tapi dari titik menang. Kita berani melangkah karena kita percaya dari posisi doa kita sudah dijawab. Bukan menuju doa yang dijawab, tapi doa kita sudah dijawab. Di kayu salib Yesus katakan, sudah selesai. Puji Tuhan, saya percaya di pagi hari ini, Tuhan rindu setiap kita semakin dikuatkan. Semakin beriman, semakin berani doa, berani melangkah, berani percaya. Bahkan waktu Yesus lahir, datang berita kepada para gembala. Gembala di zaman itu, gembala kambing domba, dianggap kelas yang bukan kelas yang di atas. Tapi berita itu diberikan kepada para gembala supaya kita yang merasa ada di bawah. Ada perkataan jangan takut. Aku memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Ada kesukaan buat masa depan kita, ada berkat di balik masalah yang kita hadapi. Ada sukacita di balik kekacauan yang sedang kita hadapi. Dan bersama Tuhan kita memperolehnya. Karena Yesus sudah diberikan buat kita. Tuhan sudah mengasihi kita. Sorga sudah mengasihi kita. Puji Tuhan, saya percaya pagi ini sedikit renungan firman ini boleh kembali ingatkan kita. Boleh kembali menyemangati kita. Saya nggak tahu masalahmu apa, tapi pagi ini kuatkan hatimu. Karena di dalam Tuhan kamu gak kurang, di dalam Tuhan kamu lebih. Kalau ada masalah yang sedang kamu hadapi, sedang kamu gumulkan, hadapi itu. Jangan sembunyi, jangan diam di tempat, melangkah, hadapi. Karena engkau tidak sendirian, engkau bersama Tuhan. Dan bersama Tuhan kamu lebih. Amin. Puji Tuhan, mari kita bersyukur buat firman Tuhan yang menguatkan, menjamah, melawat kita pagi ini. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan, di weekend ini kembali Tuhan selalu ingatkan kami, teguhkan kami, bangkitkan iman kami, bangkitkan percaya kami. Hamba berdoa lawat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sepanjang hari ini apapun yang mereka kerjakan Tuhan sertai. Pengurapan-Mu turun buat anak-anak-Mu, berkat-Mu turun buat anak-anak-Mu. Sadarkan apapun masalah, apapun tantangan, kami gak perlu takut. Karena Yesus sudah diberikan buat kami. Status kami gak kurang, status kami lebih. Dan kami melangkah bukan dari tempat kalah, kami melangkah dari tempat berkemenangan di dalam Tuhan.
Sekali lagi, berkati anak-anakmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Pagi ini ketika saya hadapi masalah, saya sadar saya melangkah bukan dari tempat kalah, tapi dari tempat menang. Itu yang membuat saya akan terus melangkah dan gak akan mundur menghadapi masalah. Jika itu jadi responmu di weekend ini, jangan lupa tinggalkan komentar atau tinggalkan jejakmu, tinggalkan apa yang jadi responmu di kolom komentar. Dan bagikan link Morning with the Word ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Taruh di status WhatsAppmu. Setidaknya dari sekian banyak orang yang melihat, ada 1-2 orang yang kemudian klik dan menyaksikan Morning with the Word, dan mereka boleh diberkati. Dan lewat apa yang kamu share, kamu boleh jadi berkat buat banyak orang. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati. Happy weekend. God bless you. See you.